Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersua walaupun secara online. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mencermati apa yang sedang terjadi pada kesempatan hari ini. Pada hari-hari ini kita merasa ada sesuatu yang berbeda ya di dalam beragama kita. Ada sesuatu yang kemudian harus kita perbanyak muhasabah. Yaitu terkait dengan bagaimana solusi, apa cara yang paling baik, solusi yang paling jitu terhadap persoalan yang kita sedang hadapi ini. Berawal dari kondisi yang Masya Allah luar biasa, di semua kehidupan, di semua sendi kehidupan kita ternyata terpengaruh dengan adanya pandemi seperti ini begitu. Nah, pada prinsipnya hadirin yang dimuliakan, bahwa musibah itu adalah ketetapan Allah. Itu yang paling penting. Dan sebaik-baik kita yang sedang mengalami musibah itu adalah orang-orang yang mengembalikannya hanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bukan berarti tidak ada proses, bukan berarti tidak ada tahapan, bukan berarti tidak pernah ada usaha yang kita lakukan ya demi keluar dari musibah seperti ini. Jadi pada prinsipnya sekali lagi yakini bahwa musibah ini adalah dari Allah. Sebaik-baik kita adalah orang-orang yang mengembalikannya hanya kepada Allah, dan ketika dikembalikan kepada Allah bukan berarti tidak ada sarana, tidak ada tahapan, tidak ada proses untuk merubah keadaan seperti ini. Baik, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab, apa solusi yang ditawarkan oleh Allah? Apa solusi yang ditawarkan oleh syariat? Apa solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam persoalan ini? Yang pertama, ikhwati iman yang dimuliakan, bekali diri dengan takwa. Bekali diri dengan takwa. Imtisalu awamirih wajtinabu nawahi. Kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Itulah takwa. Jadi ikhwat iman yang dimuliakan, maka sekali lagi pertama kita persiapkan diri, bekali diri dengan takwa. Pertanyaannya, kenapa takwa? Kenapa bekal takwa yang harus kita persiapkan? Bukankah bekal-bekal yang lain juga ada? Kata Allah benar. Silakan persiapkan bekal kita secara menyeluruh. Silakan persiapkan bekal kita secara besar-besaran. Silakan. Tapi kata Allah, bekal takwa adalah bekal yang terbaik. Kenapa takwa ikhwat iman yang dimuliakan? Dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, bahwa takwa adalah ukuran kemuliaan seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi kenapa takwa jawabannya? Kenapa takwa solusinya? Karena takwa ukuran kemuliaan seseorang. Barangkali di luar sana ada orang yang takwa karena hartanya, betul. Barangkali juga di luar sana ada orang yang mulia karena jabatannya, benar. Tapi kata Allah, hakikat kemuliaan di mata Allah satu, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ketenarannya, tetapi takwanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau kita masih bertanya, kenapa takwa solusinya? Karena takwa ukuran kemuliaan. Yang kedua, kalau bertanya, kenapa takwa solusinya? Di dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Takwa adalah ukuran keberuntungan seseorang. Jadi kalau tadi disebutkan ada orang yang beruntung, ada orang yang beruntung dengan niaganya, ada orang yang beruntung dengan hartanya, ada orang yang beruntung dengan jabatannya, ada orang yang beruntung dengan wibawanya, dengan prestisenya. Boleh jadi benar. Tapi hakikat keberuntungan kata Allah adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang bertakwa, semata-mata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqat taqwa. Sebesar-besarnya takwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ada yang bertanya, kenapa takwa? Kenapa takwa solusinya? Di dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133 Allah sampaikan bahwa surga itu disiapkan. Surga itu akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Jadi surga, kebahagiaan kelak ketika kita pulang kepada Allah, kelak ketika kita sampai di kampung halaman sebenarnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka untuk orang-orang yang takwa Allah sediakan rumah yang paling indah, rumah yang paling bagus, rumah yang paling nyaman, rumah yang paling representatif adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya arduhas samawati wal ard. Kira-kira ikhwat iman yang dimuliakan, bahwa kalau kita ditanya kenapa takwa solusinya, jawaban salah satunya di dalam surah Al-Imran 133 tersebut. Yang berikutnya jika ditanya kenapa takwa solusinya, di dalam surah At-Tolaq surah ke-65 ayat 2 sampai ayat 3 Allah sampaikan, ketika kita punya persoalan hidup, punya masalah di dalam hidup, maka kata Allah takwa adalah jalan keluarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, kata Allah. Jadi khotiman yang dimuliakan, kenapa takwa? Kalau ditanya, karena takwa menjadi solusi persoalan hidup. Dan karena takwa adalah jalan meraih kebahagiaan dunia, sukses dunia dalam bentuk memiliki harta, memiliki rezeki yang banyak. Ikhwat iman yang dimuliakan, sekali lagi, ini adalah solusi bagaimana kita menghadapi persoalan yang secara khusus kita sedang menghadapi persoalan-persoalan seperti hari ini. Itu yang pertama. Jadi solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwat iman yang dimuliakan, muliakan mata dan lisan ini dengan membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Ya, ingat. Solusi yang kedua dari persoalan yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita back to Quran. Ya, bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an? Bagaimana kita kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita kembali kepada kalamullah, yaitu Al-Qur'an? Bahkan oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah kalian tidak mengkaji Al-Quran? Apakah kalian tidak memahami Al-Quran? Apakah kalian tidak membuka Al-Quran? Apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Kata Allah, am ala qulubin aqfaluha. Atau jangan-jangan hati kita sudah terkunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi khotiman yang dimuliakan, solusi yang kedua, muliakan mata, muliakan lisan ini dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabbur Al-Quran. Ya, karena apa? Karena kata Allah, ketika kita tidak membaca, tidak mentadabburi, tidak memahami Al-Quran, ya, tidak mendirosa Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, maka seolah-olah Allah sebutkan hati kita sudah terkunci. Betapa ya ikhwati iman, kita sulit membuka apabila hati kita sudah terkunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwati iman, kenapa kita harus memuliakan mata dan lisan kita dengan Al-Quran? Kata Allah, Al-Quran itu adalah jaminan
jaminan kebenaran. Kalau kita mencari solusi, dialah Al-Quran yang pasti benar. Kalau kita mencari jawaban, dialah Al-Quran yang paling benar. Kalau kita mencari jalan keselamatan, itulah Al-Quran yang paling benar, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata Allah, Al-Quran ini, Alkitab ini, kata Allah, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun, pasti benarnya, pasti menjadi penuntunnya, pasti menjadi syifanya, pasti menjadi rahmatnya. Tidak mungkin, mustahil Al-Quran diturunkan munazzal kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang dibawa pada saat itu, yang diteguhkan dalam hati Rasulullah pada saat itu, yang difahamkan lewat hati Rasulullah pada saat itu. Tidak mungkin kita akan menemukan keraguan di dalamnya. Tidak mungkin kita akan menemukan kelalaian di dalamnya. Tidak mungkin kita akan menemukan pertentangan yang ada di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena demikian, karena Allah yang menjaganya. Allah yang menurunkannya, Allah yang mewahyukannya, Allah yang munajjamannya, dan Allah yang akan menjaganya. Silakan dalam surah Al-Hijr, ya, Al-Hijr ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, Al-Quran itu aku yang menurunkan, kami yang menurunkannya, dan kami juga yang menjaganya. Tapi ikhwat iman yang dimuliakan, saya pesankan, ingat, Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu Allah memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tidak pernah Allah katakan Allah akan tetap menjaga, menjamin Al-Quran tetap ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, hadirin ikhwat iman yang dimuliakan, sekali lagi, mari kita muliakan mata ini. Mari kita muliakan lisan ini. Mari kita muliakan jasad ini. Mari kita muliakan tubuh ini. Dengan apa? Dengan mentadaburi Al-Quran. Dengan mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber inspirasi, sumber motivasi, pembelajaran, mau'idhah hasanah, hudan, syifa, rahmah untuk kita sekalian. Jadi khotiman yang dimuliakan, yang kedua solusi dari persoalan kita yang kita hadapi ini, yang kedua bagaimana kita memuliakan dengan Al-Quran, memuliakan diri dengan Al-Quran. Maka walaupun hanya satu ayat, baca Al-Quran. Di mana? Di mana saja. Sedang apa? Dalam kondisi apapun. Di rumah, di kantor, di jalan, di kendaraan. Usahakan, walau ayah, bacalah Al-Quran. Syukur-syukur, lebih baik kalau kita mampu mentadabburi, memahami, mensyiarkan, mendakwahkan, mengamalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwati iman yang dimuliakan, amalkan syariat. Amalkan syariat. Lihat pesan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Jasiyah, surah ke-45, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kata Allah, manhaj ini, syariat ini, manajemen ini, organisasi ini sudah Allah buat. Sudah Allah turunkan dengan sangat sempurna. Ya, dengan sangat sempurna. Lihat Al-Maidah surah ke-5 ayat 3. Sudah Allah sempurnakan syariat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah Allah sempurnakan. Jadi syariat mana yang akan kita cari? Jalan mana yang akan kita cari? Manhaj mana yang akan kita jalani, yang akan kita ikuti? Kata Allah, ini adalah manhaj syariat yang sudah sempurna oleh Allah. Jadi kata Allah, fattabi'ha, ikuti, ambil, ikuti, laksanakan, lakukan. Ya, bagaimana cara melakukannya? Ya, bagaimana cara melakukan syariat itu? Oleh Allah dijawab dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah, sempurna, keseluruhan, jangan parsial, jangan sebagian. Sebagian diimani, sebagian tidak. Yang lain diikuti, yang lain ditinggalkan. Yang lain dianggap ada hikmah, yang lain tidak ada hikmahnya. Ayat ini mengandung A, ayat B mengandung C, dan seterusnya. Tidak demikian. Kata Allah, ambil Islam itu, ambil ajaran ini, kafatan,
secara sempurna, tidak sempalan, tidak parsial, ya, tidak sempalan, tidak parsial. Boleh nggak saya memilih? Kira-kira begitu pertanyaannya. Syariat yang Allah sudah sampaikan dengan sangat sempurna, jalankan dengan sempurna kata Allah, dengan kafatan. Pertanyaannya, bolehkah kita memilih? Kata Allah, tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Lakukan, ambil, laksanakan, ambil, dakwahkan, ambil, fahami, dakwahkan. Begitu. Jadi khotiman yang dimuliakan, sekali lagi, bagaimana solusi yang paling baik, solusi Qur'ani yang paling baik, solusi samawi yang paling baik untuk persoalan kita hari ini, tidak ada lain kecuali bagaimana kita mengamalkan syariat. Kenapa? Karena syariat ini yang sudah diturunkan oleh Allah dengan sangat sempurna. Tidak boleh mengambil syariat yang lain. Tidak perlu mengambil syariat yang lain. Tidak usah mengambil syariat yang lain. Ambillah syariat ini. Adapun kemudian bagaimana cara melaksanakan dalam keseharian kita, dalam prakteknya. Amalkan kata Allah, mastata'tum. Semampunya. Ya, semampunya. Hari ini kita melakukan A, ditambah melakukan amalan B, ditambah lagi melakukan amalan C, dan seterusnya. Silakan. Lakukanlah semampunya. Mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Laksanakan syariat semampu kita. Walaupun pada prinsipnya tetap kafatan. Secara sempurna. Tidak boleh parsial. Kafatan. Tidak boleh sebagian-sebagian. Ambil keseluruhan. Dan itulah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khotiman yang dimuliakan, bahwa kemudian hari ini kita sedang mengalami musibah. Hari ini kita sedang mengalami persoalan hidup. Hari ini kita sedang mengalami ujian yang maha berat. Seperti hari ini. Tapi insya Allah kami ingin tawarkan solusi yang paling indah. Solusi yang paling baik. Menurut sumbernya yang paling baik. Menurut sumbernya yang paling indah. Yaitu Al-Quranul Karim. Jadi khotiman yang dimuliakan, berbahagialah bagi kita yang hari-hari kita dilalui dengan membaca Al-Quran. Yang hari-hari kita dilalui dengan bertadabbur terhadap Al-Quran. Yang hari-hari kita dilalui dengan cara memahami Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu, ikhwat iman yang dimuliakan, sekali lagi, mari kita buat momen ini menjadi momen yang sangat indah. Sangat indah. Yaitu bagaimana kita semakin dekat membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja barangkali yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, bermanfaat untuk diamalkan, bermanfaat untuk dilaksanakan, bermanfaat untuk didakwahkan, bermanfaat untuk disyiarkan. Mudah-mudahan ikhwat iman kita diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan keluasan di dalam proses menjalankan amanah ini. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim li wa lakum. Kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.